Terima kasih buat waktunya. Bicara soal 15 Agustus, peristiwa sejarah New York Agreement, tanggal 15 Agustus tahun 1962, perjanjian yang dibuat oleh Belanda, Amerika, Indonesia, tapi juga salah satu organisasi dunia itu PBB, itu melakukan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa persoalan Papua antara Indonesia dan Belanda untuk memperebutkan tanah Papua. Dalam proses penyelesaian atau perjanjian-perjanjian New York Agreement, bahkan ada juga Roma Agreement, ini orang Papua sebagai subjek dari sengketa itu tidak dilibatkan. Artinya bahwa perjanjian New York Agreement yang dilakukan oleh Amerika, Belanda, Indonesia dengan sponsor PBB itu ilegal atau cacat hukum karena tidak melibatkan orang Papua sebagai objek hukum di dalam perjanjian atau tidak melibatkan orang Papua di dalam perjanjian tersebut. Sampai juga bukan cuma tidak dilibatkan, tapi juga mereka tidak melakukan konsultasi publik dengan rakyat Papua atau juga dengan orang-orang Papua yang dianggap maju dalam pendidikan di zaman itu. Ada Fritz Kirihio, ada Nicholas Jowe dan lain-lain, orang-orang Papua yang waktu dulu memang sudah memiliki pengetahuan yang maju itu tidak dilibatkan. Sehingga menurut kami New York Agreement ini adalah perjanjian yang ilegal. Karena perjanjian ini ilegal, maka Indonesia juga ilegal di atas tanah Papua. Semestinya seperti begitu. Nah, karena perjanjian itu dianggap ilegal bukan cuma dari kami generasi sekarang, tapi juga dari generasi-generasi mulai di mana perjanjian itu dibuat tahun 62. Jadi generasi-generasi Papua yang ada di tahun 62 sampai dengan sekarang yang tahu soal sejarah ini itu menganggap bahwa New York Agreement itu ilegal. Sehingga setiap tahun di mana tanggal 15 Agustus itu orang Papua pasti dengan sadar itu akan melakukan protes. Nah, hari ini rakyat Papua yang terorganisir oleh United Liberation Movement for West Papua yang diakomodir langsung di bawah komite atau komite aksi. Jadi ULMP ada komite aksinya hari ini melakukan aksi di seluruh tanah Papua, tapi juga ada aksi-aksi solidaritas di luar tanah Papua. Nah, aksi yang hari ini dilakukan di Kota Jayapura itu ya menurut saya sudah pasti akan dibubarkan karena itulah watak Indonesia. Negara yang tidak mau aibnya itu dibuka atau kesalahannya itu diperbaiki, pasti dia akan membubarkan masa aksi. Jadi kalau ada laporan atau tadi macam ada kawan-kawan Sonamapa yang aksi di 29 kali kemudian kasih tahu ke saya kalau aksi mereka dibubarkan, saya tidak kaget karena ya itulah watak Indonesia, suka kasih bubar aksi massa yang sebenarnya ingin menyampaikan sebuah kebenaran atau ingin mengkritik negaranya agar lebih baik. Itu pasti Indonesia ini alergi. Jadi hari ini dibubarkan bagi saya itu bukan hal yang baru. Nah, tapi menurut saya terkait dengan pembubaran aksi seperti begini, yaitu mencerminkan bahwa Indonesia yang dikampanyekan di luar negeri sebagai negara demokrasi itu omong kosong. Ya, itu seperti janji iblis kepada Adam dan Hawa di Taman Eden bahwa kau makan buah ini nanti kau tidak mati dan lain sebagainya. Padahal itu tipu. Jadi Indonesia ini seperti begitu. Kampanye di luar negeri bahwa ini negara demokrasi itu sebenarnya omong kosong. Itu tipu muslihat saja. Kampanye untuk kasih naik depu citra yang buruk di masyarakat. Kalau untuk bicara soal pesan kami buat PBB ya segera bertanggung jawab karena perjanjian New York Agreement ini terjadi karena desakan dari PBB, ada campur tangan PBB. Jadi PBB sebagai organisasi dunia, sebagai rumah bagi bangsa-bangsa di dunia, rumah bagi negara-negara di dunia, harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa yang hari ini terjadi di Papua atau konflik-konflik berdarah yang mengakibatkan pelanggaran HAM di Papua ini. PBB harus bertanggung jawab, harus terlibat untuk menyelesaikan proses atau ya
PBB harus memediasi orang Papua dengan Indonesia untuk kemudian bicara soal ini, persoalan Papua, apa yang orang Papua mau. Nah, kalau orang Papua mau untuk menentukan nasibnya sendiri, PBB harus membuat mekanisme bagaimana menentukan mekanisme menurut PBB untuk orang Papua menentukan nasib sendiri. Karena atas kesepakatan perjanjian New York Agreement itu pelaksanaan PPRA tahun 1969 itu dilaksanakan. Nah, tapi karena menurut kami orang Papua PPRA itu cacat hukum, ilegal, maka PBB sebagai aktor di balik perjanjian PPRA harus terlibat untuk bagaimana memediasi orang Papua dengan pemerintah kolonial Indonesia untuk kemudian bicara. Kalau orang Papua mau menentukan nasib sendiri, maka PBB itu harus memberikan solusi untuk orang Papua menentukan nasib sendiri, ya seperti referendum. Kalau waktu itu atas perjanjian PPRA, atas perjanjian New York Agreement, PPRA dilaksanakan, ya PBB juga harus desak Indonesia untuk melakukan penentuan nasib sendiri bagi orang Papua sebagai solusi demokratis untuk rakyat Papua, sehingga ya pelanggaran-pelanggaran HAM di Papua yang dilakukan oleh Indonesia itu tidak bisa lagi terjadi. Ya itu mungkin dari saya sebagai ketua satu Sonamapa, mewakili kawan-kawan Sonamapa, tapi juga kawan-kawan yang hari ini melakukan aksi tolak New York Agreement. Papua Merdeka.